Kita perlu renung kembali, kita ini umatnya atau bukan? Atau kita bagian dari populasi denominasi yang namanya Gereja Kristen Indonesia? Kalau kau mengatakan saya bagian dari tubuh Kristus, lakukan. Tadi saya datang kemari pagi-pagi karena nggak sempat makan, saudara. Terus saya tiba di sini 6 kurang seperempat, keliling muter syukur-syukur ketemu tukang bubur ayam gitu, mau ngerti, enggak ada. Terus sampai di sini juga nggak ada makanan. Yang salah, saya nggak nyalain Anda, enggak. Belum disiapin pagi-pagi gitu. Terus akhirnya tadi begitu selesai saya ibadah ke satu, dibawain nasi, sudah. Sekarang Pak Pendeta boleh makan. Saya bilang saya nggak biasa makan. Kalau sudah di tempat saya lagi tugas, kalau belum nggak apa-apa. Makan dulu Pak. Terus saya bilang, kan saya kacau, kerja dulu baru makan. Yang sambil kerja makan juragan, ntar saya diomelin dong. Padahal saya lagi gurau itu, poin saya satu, Anda kan nggak tahu kelemahan saya. Saya kalau jujur begini, kalau saya lagi tugas, dikasih makan interupsi, itu terkadang kalau saya lagi khotbah, maaf, panggilan kampung tengah itu ngegelitik. Jadi jalan keluarnya gimana? Saya nahan ngeden-ngeden gitu, kan lucu. Daripada itu mendingan saya biasa aja. Saya tanya nih teman-teman, kelihatan nggak wajah kelakar? Enggak. Kok bisa? Nggak tahu. Jadi kalau kita memang ada niatnya itu ada jalannya, saudara. Dan saya nggak gemeteran juga karena belum makan, enggak. Tadi kalau saya ngomong itu maksudnya apa? Daripada nggak ngomong kan mendingan ngomong. Nah, ketika Anda mulai siuman, itu yang dilakukan Kleopas dengan temannya, Kongko. Daripada bengong-bengong, mata udah pedih begini, nyelip satu orang. Jelasin, lembut lagi mata, teduh lagi hati, dan pemicunya adalah domba Paskah yang tersembelih di dalam diri Yesus itu di hadapan mata mereka. Ketika yang insani ingin mengkonfirm yang ilahi, lenyap. Karena yang ilahi tidak perlu saudara. Tidak perlu saya sebagai orang yang mengkonfirmasi. Seperti beberapa yang kita dengar soal pembela, maaf, Tuhan atau agama. Tuhan kita nggak perlu digituin. Dia yang bela kita. Cuma masalahnya apakah kau dan saya adalah bagian daripada kawanan domba itu? Mari kita renung lagi. Jadi kalau memang sekarang sudah memasuki Paskah ketiga, besok keempat kan? Iya. Kamu mau ngomong apa sih? 40 hari dia naik ke surga. Dan kita berharap roh itu melengkapi untuk pergi ke ujung dunia, ke ujung bumi, untuk menyatakan pesan kabar baik itu. Jadinya kita nggak tahu, tapi kita harus ngomong itu. Saya menjadi ingat ketika ayah saya jalan, dia mau berpulang. Dia menyanyikan lagu yang dia suka. Terus cucunya main biola, yang satu main saxophone. Karena keluarga kami lumayan besar, 8-7 laki, 1 perempuan. Jadi diajarin sama papa yang nggak sempat belajar seperti Pak Iman ngajarin orkestra Korintian ini, tapi ngajarin anak-anak bagaimana bermusik, nyanyi lagi. Dan cucu udah tahu kalau kakek mau nyanyi lagu apa. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Terus jadi, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Itu yang dia nyanyi. Beberapa hari kemudian dia meninggal. Tapi sebelum meninggal dia memberikan legacy karena dia juga pendeta.
Kalau kamu nanti melayani, harus sepenuh hati. Itu yang saya ingin. Meskipun tidak langsung di telinga saya, tapi telinga dari anak yang ketujuh, yang di dalam akapela keluarga kami itu dia bariton. Jadi kalau dia ngomong seperti itu, kira-kira kayak gitu kalau ngomong. Nggak dibuat-buat, memang begitu modelnya. Dia bilang, Papa pesen, layani Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati. Kalau setengah, stop aja. Dan ketika ayah meninggal Januari 2016, memang harapan dia tidak terpenuhi. Dia rindu kalau September 2017. Itu pelayanan dia yang ke-60 tahun. Itu dia. Tapi Tuhan tidak izinkan. Jadi kalau hari ini kau jangan tunggu sampai umur berapa. Ada kesempatan, beritakan. Jadi dua orang ini Kleopas yang disebut sebagai renowned of the renowned father, ya, dari bapa yang tersohor itu, karena mendapatkan pemulihan, pembersihan yang hangat, koreksi Kristus tentang sabda bahwa engkau dan saya adalah saksi yang harus menyampaikan penderitaan Mesias itu. Biar engkau dan saya hari ini tergetar untuk pada gilirannya engkau dan saya sungguh-sungguh mempunyai relasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan copy paste dari pendeta atau guru Injil atau apa namanya, sehingga engkau disebut Kristen. Tapi engkau dan saya berjumpa dengan pribadi Yesus itu. Bagaimana caranya? Ya jangan ekspektasi yang ilahi seperti mereka. Baca sabda itu dan hidupi. Jadi, apa nanti ujungnya? Nggak tahu. Nanti dia akan pakai. Terkadang kalau saya ketemu teman lama, dia tanya saya, Mon, sekarang profesimu apa? Pendeta. Hah? Lu baduk begitu pendeta? Buat tetangga bures sebelum dituai lu duluan yang nyolong, lu bisa jadi pendeta? Terus saya jawab, gue juga nggak tahu. Bukan karena papa gue pendeta, bukan. Karena saya ini sekolah pendeta itu anak udah 2 ibu bapak, dan umur saya itu sudah hampir 32. Jadi kalau pakai acara sinode, saya nggak bakal selamat jadi pendeta, nggak pernah, nggak mimpi, nggak bakal. Tapi kok jadi dia? Terus ada orang bilang, untuk kecelakaan, ya nggak apa-apa juga. Yang penting saya beritakan itu. Nggak terasa ibu bapak. Nanti September 2019 kalau Tuhan izinkan, saya bawa emerita. Karena umur 60, kalau selamat sampai 60 hidup, artinya apa? Itu teman-teman yang mulai jadi pendeta udah ngedekap-dekuk dari tahun 80-an, 90-an. Saya jadi pendeta tahun 2000-an. Dibilang, lu enak banget sih Mon, dapat jatah yang sama. Terus saya bilang, itu diajarin Tuhan. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian. Maksudnya yang terkemudian sekolah dahulu emeritus. Udah kan kamu jangan nyesel. Kalau gue tahu gitu gue kayak lu, gak keburu lu, saya bilang. Syukuri aja, jalanin semua. Saya juga gak berasa. Udah sekian puluh tahun, hampir pensiun. Terus orang menghibur diri. Orang kayak lu mohon gak bakal pensiun, katanya diperpanjang lagi. Siapa yang panjangin saya? Orang saya juga tinggi-tinggi, saya bilang. Nah, ketika saya bergurau itu ada teman yang menangkap signal. Ini orang serius kayaknya. Iya. Saya nggak pernah bercanda. Serius. Studi baik-baik. Mendalami baik-baik. Udah S1 suruh cari master, cari master. Cuma nggak jadi doktor aja, udah ketuaan kali ya. Atau orang bilang, gua lah mondo kalau mau belajar bisa.
Iya, masalahnya saya dulu sekolah bukan menjadi pendeta, mau nyiapin jadi saksi Kristus. Jadi saya sekolah tuh biaya sendiri, bukan biaya majelis, bukan biaya gereja, bukan. Siapa yang biayain? Istri saya tuh. Jadi anak 2 di playgroup sama jelang SD, terus saya tahun pertama di seminari. Masuk asrama lagi udah punya anak 2. Padahal dari dulu nolak nggak mau masuk sekolah teologi karena nggak mau di asrama ini. Nikah dulu. Udah nikah masuk 1 tahun. Dewan dosen evaluasi. Lalu keputusan tahun kedua yang sudah menikah tidak boleh masuk asrama, bisa kacau. Jadi saya ngaco tadi ya. Nggak tahu. Jadi mulai angkatan berikutnya masuk kampus saya yang keluarga itu tidak boleh masuk asrama di luar. Padahal itu dulu kerinduan saya. Tapi begitu saya baru mengenal. Iseng saya itu pun dipakai Tuhan. Bukan Tuhan iseng, tapi dia mau bilang, lu iseng mon, sekarang lu telan iseng, supaya besok lu jangan iseng lagi dan jemaah lu nggak isengin siapa-siapa. Jadi saya sampaikan, buat apa? Buat kebaikan semua. Terus orang bilang, tapi kalau melihat track lu mon, lu pensiun, itu baik servis mahal untuk dapat rumah buat lu. Ya nggak apa-apa, lu gak kasih juga. Kan tetap bisa tidur di rumah kan. Halo? Sekarang udah ada namanya, dulu nggak ada namanya. Rusunawa, Rusunami. Rusunawa itu sewa ya. Kalau Rusunami milik ya. Nanti baru oper lokasi gitu ya. Betul ya. Terus kalau landed house, katanya pesan sama gubernur baru. Katanya, kamu lapor aja sih mau, enggak rumah saya gede di sorga. Kamu serius? Emang kalau saya punya rumah di sini saya lebih bangga, saya lebih bahagia? Enggak tentu. Jangan nilai sembarangan. Saya nggak pernah sedih, nggak pernah menyesal. Enggak. Katanya kalau jadi pendeta di GKI, kalau dinas itu mesti pakai mobil. Kalau hari ini saya pakai mobil, saya nggak nyampe sini, tahu nggak saudara? Karena Kelapa Gading ditutup jalan. Mereka lagi fashion festival, fashion food, dan hari ini maraton 5-10 kilo kalau nggak salah. Tutup semuanya. Terus saya pergi lebih pagi, jam 5 keluar. Masih isi bensin dulu supaya nggak mogok. Jalannya sampai sini 6 kurang seperempat, pagi banget. Iya, orang kosong. Terus security juga nggak tahu kalau saya pendeta. Dikira saya anggota Korintian yang memang datang duluan, datang bersama, itu hitam-hitam begitu kan. Apa saya menjadi lebih tekor nilainya kalau naik motor? Enggak. Saya khotbah di pernikahan pakai sepeda saudara, karena dulu tinggalnya di Pastori Villa Kampung Mas. Dia bingung, pasti mau naik sepeda. Saya bilang, kenapa lu bingung begini? Baru tahu ada pendeta naik sepeda. Norak lu, saya bilang. Pendeta naik sepeda itu artinya dia belum stroke, belum piansi, masih gerak oke. Lu syukur, terima kasih. Kalau lu suruh gue dari Pastori ke gereja lu ikut ini sepeda, baru gue marah sama lu, saya bilang. Gue ngejual sepeda biasa. Terus saya buru-buru ke kamar mandi bersihin keringat karena pakai celana buntu. Security-nya itu kenal saya. Pak, tumben habis sport dari mana? Sport dari mana? Dari rumah lah. Beres-beres biasa aja. Saya juga nggak ngurangin persiapan khotbah saya karena naik sepeda atau motor. Dan saya juga nggak bisa melebihin kalau saya naik mobil. Yang ada saya stres. Macet, siapa yang mau bawain mobilnya? Kecuali nanti kalau pakai remote jalan sendiri gitu ya. Sekarang kan kagak bisa. Jadi kalau engkau dan saya hari ini siuman kalau kita itu ada satu tugas utama menjadi saluran berkat Tuhan, lakukan. Karena momen itu akan menjadi momentum dalam pribadi kita. Karena dia tidak berhenti dalam informasi, karena dia menjadi kekuatan transformatif yang membuat engkau dan saya
menjadi seperti Kristus itu. Kalau engkau siuman itu, biarlah kau boleh menjadi orang yang bersuka cita karena Tuhan, bukan yang lain. Ayah saya meninggalkan tempat tinggal dia di Parung, Bogor, hampir 4.000 meter rumah kebun. Tidak ada yang nyentuh hari ini karena macet ke sana. Cuma orang tahu di rumah pendeta John, udah selesai. Saya juga nggak tahu mau diapain itu tempat. Kalau saya ke sana kan namanya eng-eng itu pendeta. Jadi saya nongkrongnya di Jakarta terus, melawat dan seterusnya. Tugas. Nanti kalau 60 boleh prek sih, harapan ya, tapi kalau Tuhan kayak gini gimana? Ya siap aja. Kalau nanti habis lagi tugas ini dipanggil, nggak apa-apa juga. Saya senang, mungkin yang sedih itu keluarga. Kok begitu ya? Iya. Sama seperti Yesus. Aku rindu makan Paskah bersamamu. Gak balik lagi. Malam itu kata Barlote, jalan pagi ada di Getsemani, keluar, ditangkap, dianiaya sampai mati siang. Nggak ketemu lagi sudah. Tapi ada percakapan indah di atas kayu salib. Pengampunan Tuhan itu nyata, sehingga berita tentang pertobatan dan pengampunan kata yang akar pada sabda ini harus kau sampaikan, dan kau adalah saksiku. Pergi. Jadi kalau itu yang menjadi bagian saudara yang kita pahami, biarlah kau boleh menjadi orang yang beruntung. Terima kasih mengizinkan saya 10 menit lebih lama dari khotbah yang diizinkan. Tapi kalau saya boleh simpulkan, biar informasi yang tertulis dalam sabda ini menjadi nilai-nilai mengubah batin kita. Persis sama seperti instrumen yang kau mainkan. Ketika kau harus menggesek partitur, karena itu gesekan. Ketika kau mungkin untuk mengangkat atau menarik, kau diikuti, jangan dirubah, karena itu akan berbeda di dalam irama waktu. Mungkin timbernya menjadi beda. Engkau setia, akhirnya jadi indah. Dan saya dengar Korintia itu sudah 19 tahun kayaknya. Dan dia dari awal namanya nggak berubah, iman. Ditukar jadi amin. Dia latih main-main. Kan sama hurufnya, A-M-I-N. Amin. Iman, I-M-A-N. Gak ngerti ya? Kok wajahnya begitu? Kan 4 huruf. Iman kan I-M-A-N. Amin kan A-M-I-N. Kalau main kan M-A-I-N. Betul kan? Cuma rubah posisi. Tahan dia 19 tahun. Terus ada anak penantua yang dari 7 tahun. Ngedekam-dekuk, gak tahu yang mana tuh. Ini ya. Kok ini yang bercakap saya sih? Tadi papaku yang bawain Alkitab kan? Mana? Yang mana tuh? Yang tadi papahnya kau satu bawain Alkitab yang mana? Oh itu. Ada kan? Betah ya? Emang Pak Iman gak pernah ngomelin kamu? Halo? Gak pernah? Gak pernah Pak? Bu, gak enak. Karena kedekatan. Ini bukan soal alat yang boleh digasak-gesek, tapi ini ada tujuannya, mengangkat hati. Liriknya sama, tapi ketika nada-nada itu digetarkan dengan hatimu, itu sampai di telinga, punya pesan beda. Maksudnya beda itu dia tersentuh, dan kesan itu menjadi indah. Padahal kalau orang mengatakan you are Corinthian, itu negatif sudah. Negatif. Karena pada era Korintian itu tempat orang berzina itu di situ. Semua orang suka-suka di situ. Sehingga kalau dia mengatakan kau seperti orang Korintus, itu jelek artinya.
Di sini kalau Korintian keren kan? Halo? Karena benihnya bukan lagi benih fana kata sabda tadi. Firman yang kekal. Dan kau menyampaikan itu supaya orang tahu kalau Yesus yang kau bunuh itu adalah urapi, Mesias, Raja yang merendahkan diri menjadi hamba, mulia yang mengizinkan hidupnya hina, tak pernah kenal dosa, rela memikul karena dosamu dan dosaku, hanya karena satu passion, aku mengasihi kamu. Jadi kalau cinta itu ada pada diri, tidak perlu terlalu gentar. Oke, kamu punya perasaan takut, tapi kosakata iman kita, takut itu bukan berani, karena takut itu absennya cinta. Kembalikan cinta itu. Katakan kepada Tuhan, aku mau, supaya kau boleh menjadi pemberita yang berani. Dan kau tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi yang pasti aku akan menjemputmu kalau semua sudah selesai, supaya di mana aku ada, kalian juga ada. Itu dia janjikan di sini. Engkau masih ragu? Kalau engkau tidak ragu, biar engkau renungkan baik-baik. Di saat hening, karena nanti Korintian akan menyanyikan Yesus. Betul. Yesus akan bersinar melalui hidupmu dan hidupku. Biarlah Tuhan yang sama yang pernah mati mengampuni, bangkit memberikan harapan. Istilah harapan itu dengan sebuah momentum yang mengakar pada momen kebangkitan. Karena itu artinya kematian itu sudah selesai, mendamaikanmu dan aku. Dan inilah waktu emas yang harus engkau rebut dan salurkan buat banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita.